Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekin. Gimana nih kabarnya kalian semua para bocil kematian yang masih pagi mabar FF malam push rank ML. Dan kalau kuota habis main dino lompat sampai lupa belajar. Coba apa yang bikin kalian malas belajar? Apakah kerjaan atau jurusan atau pelajaran yang sedang kalian pelajari sekarang nggak sesuai minat dan bakat kalian? Tenang-tenang, film ini bisa membuka mata kalian karena film ini berhasil menampar sistem pendidikan khususnya di Asia yang terkenal terlalu kaku dan penuh dengan tekanan. Gak cuma itu aja, film ini menyabet penghargaan film nasional kategori hiburan terbaik yang menyentuh loh guys. Jadi film yang rilis tahun 2009 bergenre komedi drama ini bertajuk Three Idiots atau Tiga Orang Koplak. Jadi kepo bagaimanakah keidiotan mereka ini? Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil camilan bapak. Udah basi buat posisi kaya. And welcome to upload Alekin Plot. Suatu hari di sebuah bandara di Perindapan, seorang laki-laki malah kedapatan teleponan pas pesawatnya udah mau lepas landas guys. Si laki-laki dapat berita mengkaget yang bikin dia bangun dari kursinya dan tiba-tiba laki ini ambruk seketika yang bikin pesawat mendarat darurat dong. Para kru pesawat dan dokter langsung menurunkan dia untuk dibawa ke rumah sakit, tapi kok jadi begini? Waduh, ternyata dia cuma pura-pura aja guys. Karena ternyata itu taktiknya dia buat biar bisa kabur. Laki-laki yang pinter acting ini bernama Farhan. Dia langsung pergi dari bandara pakai taksi curian untuk jemput temennya yang masih bobok manja. Temennya yang masih molor itu bernama Raju, teman akrabnya Farhan selama kuliah. Farhan nelpon Raju untuk ngajakin dia ketemu sama teman kuliah mereka. Jadi salah satu teman kuliahnya katanya berhasil nemuin bestie mereka yang udah lama nggak ada kabar. Dan inilah yang bikin Farhan kabur dari pesawat. Mendengar kabar ini, Raju juga langsung girang dan bangkit untuk bersiap-siap bertemu dengan Farhan. Mereka disuruh mendatangi atap kampus yang udah ada teman mereka bernama Catur. Tapi kok si Catur nggak bareng bestie mereka? Katanya dia bakal ada. Dan tiba-tiba si Catur ini malah pamer foto rumah mewahnya dan jalan ke sebuah dinding lumutan. Dia ngelap dinding itu dan di sana tertulis 5 September yang juga tanggal hari itu guys. Jadi ternyata dulu pas kuliah Catur bersumpah dan berjanji ke bestinya Farhan dan Raju yang mereka cari-cari kalau 10 tahun lagi dia akan balik lagi ke sini dan dia bakal buktiin siapa yang lebih sukses, dia atau bestie mereka yang bernama Ranco itu. Tapi si Ranconya malah kibul, nggak dateng-dateng. Artinya Catur yang menang dan lebih sukses kan ye. Jadinya dia pamer ke bestinya Ranco ayolah si Farhan dan Raju ini. Membuat Farhan langsung auto ngereok karena alasan dia dan Raju ketemu sama Catur justru cuma buat ketemu bestie mereka itu yang lama hilang. Daripada jadi samsak, Catur pun ternyata diam-diam tahu di mana Ranco tinggal. Stalker banget nih ya. Mereka bertiga pun berakhir naik salah satu odong-odong untuk nyamperin si Ranco. Oke, kita tarik mundur dulu ya guys di saat mereka masih jadi bocil piik. Jadi awal mula pertemanan mereka dimulai di tahun pertama kuliah mereka guys. Farhan diterima di Universitas Teknik bernama Imperial College of Engineering. Disinilah Farhan pertama kali bertemu dengan si Raju. Dia dikenal doa elit tapi usaha sulit sebagai teman sekamar asramanya. Tiba-tiba datang pembantu kampus yang sekarang lagi jadi tukang bawa tas bernama Milimeter. Dia yang udah sepuh JB-JB sama para mahasiswa di kampus itu pun ngasih spoiler di malam pertama mereka dan memperingatkan mereka buat pakai sempak tergemoy mereka nanti malam. Kenapa tuh? Awalnya Farhan dan Raju pada bingung sampai malam pun tiba dan akhirnya
Mereka kena ospek dadakan sama kakak tingkat buat pelorotin celana mereka dong. Untung aja Farhan Raju udah pakai sempak gemoy. Di tengah pelorot-pelorotan celana, Farhan ngeliat satu biji mahasiswa baru yang terlambat. Mahasiswa ini bernama Ranco. Ranco kelihatan bingung ngeliat temen-temennya yang kok pada bugil, jadinya bikin dia malah langsung ngacir ke kamar dong. Katanya ini kampus teknik terbaik, kok malah jadi sekte homo, apa salah alamat kali ya? Para cutting pun langsung teriak nyuruh Ranco keluar atau enggak pintu kamarnya bakal dikencingin. Si Ranco pun langsung muter otak dan malah ambil lampu kamarnya untuk ngerakit sesuatu dengan cepat. Dan dia pun lalu menaruh karyanya itu di bawah pintu sampai akhirnya kesabaran cutting pun habis dan tiba-tiba IQ 999 plus. Ternyata alat itu buat nge-counter kencingannya si cutting, bikin listriknya nyamber ke ular piton sawah miliknya dan membuat bijinya auto gosong. Waduh, baru jadi maba aja udah bikin ulah sama cutting, bahaya nih. Keesokan harinya ada sambutan dari rektor kampus ini bernama Dr. Virus Sastrabudi atau sering disingkat para mahasiswa dengan sebutan Virus. Karena selain dari namanya, nih guru emang beneran bisa bikin sakit mental dan menularkannya ke semuanya. Dia terkenal killer banget guys, dan dia adalah makhluk paling kompetitif di muka bumi ini. Pas setiap ke kampus naik sepeda ontelnya aja nggak boleh ada yang ngedahuluin dia. Pak Virus datang bawa burung mainan untuk memperagakan pidatonya tentang hukum alam yang penuh persaingan ketat. Yang mana burung cukok ini nggak bikin sarang sendiri, melainkan nebeng di sarang burung lain terus menendang telur burung lain. Sama seperti mereka yang lulus ke kampus favorit ini mengalahkan ratusan ribu pesaing lainnya. Pak Virus lalu nunjukin pulpennya yang disebut pulpen para astronot. Pulpen ini berharga mahal karena didesain secara sempurna biar tintanya nggak tumpeh-tumpeh buat bisa dipakai para astronot di luar angkasa. Virus bakal ngasih pulpen mahal itu ke muridnya yang paling pintar dan outstanding saat kelulusan. Semua mahasiswa pun lalu ngangkat tangan sebagai tanda pengen dapetin pulpen itu. Cuma satu orang aja yang gak tertarik. Lagi-lagi si Ranco yang mengangkat tangan terakhir bukan buat pengen dapetin pulpen itu, tapi buat nanya dengan lugu. Lah pak, kenapa para astronot gak pakai pensil aja ketimbang harus ngehamburin duit banyak untuk bikin pulpen anti gravitasi? Lah ya juga ya gobloy. Pertanyaan ini pun bikin Virus gak bisa berkata-kata. Di kelas pertamanya, dosen bertanya definisi dari mesin yang bikin semua anak ingin mencoba jawab. Tapi Pak Dos malah salfok ke Ranco yang cengar-cengir mulu kayak kesurupan dan minta Ranco untuk ngejawab. Dan jawabannya Ranco cukup membagongkan sekali guys. Bukannya jabarin definisi mesin menurut Wikipedia, tapi dia malah bilang apapun yang meringankan kerja manusia adalah mesin. YSSA yang simple-simple aja. Nggak cuma itu, Ranco meragain salah satu contoh mesin yang dapat mempermudah burung untuk mengeluarkan kotorannya. Waduh, berani banget dia. Berkat aksi naik turunin resletingnya, Ranco dapat hadiah kapur terbang dari Pak Dosen. Si dosen nggak nerima definisi simpelnya Ranco dan malah menyuruh Catur, si tukang menghafal, jabarin arti mesin sesungguhnya. Catur yang doyan nyemilin kamus mulai nge-rap definisi mesin. Membuat Ranco pun jadi berdebat sama Pak Dos. Kenapa harus pakai kalimat ribet buat paham mesin sih? Kan kalimatnya lebih mudah dipahami agar nggak tersesat. Si Pak Dos yang capek sama argumennya Ranco pun menyuruh dia untuk segera angkat ceker dari kelas saat itu juga. Dengan terpaksa Ranco pun berjalan keluar sambil dikatain Pak Dos sebagai anak idiot dong. Tapi tiba-tiba Ranco balik lagi ke kelas karena lupa sesuatu guys. Ranco meminta izin untuk ambil instrumen berisi rekaman, analisis, rangkuman, dan penjelasan informasi berilustrasi yang dia lupa bawa keluar. Pak Dos pun jadi kebingungan dengan maksud Ranco, dan ternyata barang yang Ranco maksud itu adalah buku yang masih ada di mejanya guys. Pak Dos pun jadi memaki Ranco karena dia bertele-tele banget. Tapi Ranco nggak salah lah, karena si bapak dosen kan yang emang nggak suka bahasa yang sederhana. Hal ini pun bikin Pak Dos kicep karena kemakan sama omongannya sendiri.
Suatu hari seorang kakak tingkat bernama Joy Lobo nunjukin mesin buatannya kepada Virus. Joy adalah mahasiswa tingkat akhir yang berusaha lulus tepat waktu karena sang ayah udah sakit stroke di kampung. Virus yang selalu gak punya waktu pun tanpa banyak cincau nyuruh Joy untuk nelpon bapaknya lewat HP punyanya. Virus bicara sama bapaknya Joy, tapi bukan yang ngebolehin Joy lulus tahun ini. Dia malah gak ada simpati sama sekali, ngabarin kalau Joy harus nambah setahun lagi karena proyek buatannya dinilai gak masuk akal. Hal ini pun bikin Joy sakit hati banget dan ngebuang proyek akhirnya itu ke tong sampah. Dan ternyata Ranco yang dari tadi menguping pun memungut helikopter buatannya Joy untuk dia benerin, guys. Walaupun di tengah gempuran tugas dan ujian yang menggunung, Ranco pun terus berusaha buat menyempurnakan helikopternya Joy. Dan setelah banyaknya percobaan, helikopter dengan kamera punya Joy siap diterbangkan. Mereka bertiga pun pengen ngesurprisein Joy kalau proyeknya itu berhasil dengan nerbangin helikopter itu ke jendela kamarnya, guys. Tapi nggak disangka-sangka, justru mereka lah yang kena surprise karena ternyata Joy memilih untuk mendiskon nyawa di kamarnya. Acara pemakaman pun dilakukan di tengah hujan deras. 3 Sri Kandi dan beberapa dosen termasuk Virus ngehadirin pemakaman itu. Ranco pun berjalan mendekati Virus dan berkata kalau untunglah polisi dan ayah Joy percaya anaknya itu meninggal bunuh. Tapi menurutnya sebenarnya bukan tekanan pada leher lah yang nyebabin Joy mati, melainkan tekanan pada pikiran mentalnya selama 4 tahun berkuliah. Bahkan Ranco terang-terangan bilang kalau kematian Joy disebabin karena sistem pendidikan negara yang toksik. Esok harinya Pak Virus ngamuk dan merasa tersindir setelah dengar ucapannya Ranco. Lancang sekali si Ranco bilang kalau kematian Joy disebabkan oleh cara mengajar kampusnya. Dan si Bapas pun udah capek denger cocotnya Ranco. Pak Virus pun malah geret Ranco dan nyuruh dia gantiin dosen yang lagi ngajar dan nunjukin gimana coba sistem cara mengajar yang benar. Pak Kumis pun nantang Ranco buat ngajar teman-temannya sendiri sementara Virus gantian jadi muridnya. Sampai akhirnya karena desakan Virus barulah Ranco ngambil buku yang ada di depannya. Ranco menuliskan 2 kata panjang yang rumit di papan tulis. Lalu Ranco menyuruh semua yang ada di kelas untuk mencari apa maksud tulisan di papan dalam waktu 30 detik. Mengikuti aba-abanya, seisi kelas langsung berlomba-lomba membuka semua buku yang mereka punya untuk dapat jawabannya. Bahkan Pak Kumis si paling kompetitif itu nggak mau kalah juga ikutan nyari dong. Tapi waktu 30 detik pun habis dan gak ada satupun mahasiswa yang bisa jawab. Ini membuktikan kalau semua mahasiswa termasuk Pak Virus cuma mentingin berlomba-lomba buat menang tanpa dibarengi rasa keingintahuan yang tinggi. Sebenarnya apa yang Ranco tulis di papan itu cuma hasil karangan dia doang yang berisi namanya Farhan dan Raju, guys. Terus sok-sok digabung sama kata-kata ilmiah aja. Iya. Sebelum Ranco kena gampar Pak Kumis, dia langsung kabur ninggalin Virus yang mental breakdance dong. Pak Virus gak tinggal diam dan malah buat surat panjang berisi ancaman yang bakal dikirim ke keluarga mahasiswanya. Tapi surat itu bukan ditujuin ke keluarganya Ranco, melainkan keluarga Farhan dan Raju yang menurut Virus udah salah pergaulan gara-gara temenan sama Ranco, guys. Seketika Bapak Farhan pun ngamuk dan menyuruhnya membawa 2 temannya itu ke rumahnya. Bapak Farhan pun nunjukin ke Ranco satu-satunya AC di rumahnya cuma ada di kamarnya Farhan. Sebagai bukti pengorbanan keluarganya biar anaknya itu bisa fokus belajar untuk jadi insinyur. Si bapak nggak mau Ranco menjadi bad influence bagi anak mereka. Tapi di tengah dapat omelan, Ranco malah salvok ke foto-foto yang Farhan potret di dinding kamarnya. Bagus banget, Farhan bakat banget nih jadi fotografer hewan liar. Tapi bapaknya nggak ngebolehin anaknya menekuni hobi itu, guys. Pemikiran bapaknya kolot, insinyur lebih bergengsi dan gajinya lebih pasti dan tinggi. Jadi dia tetap maksa Farhan buat jadi insinyur tanpa peduli kalau bakat dan minatnya ada di fotografi. Tapi karena nih Ranco bacot banget, bapaknya pun mengusir mereka bertiga dari rumahnya. Gak jadi makan dah, tapi mereka juga dipanggil ortunya Roju ke rumahnya sekalian makan di sana deh.
Yang kondisi rumahnya mirip film-film lawas yang hitam putih gitu. Dan baru diketahui kalau bapaknya Raju udah lama sakit stroke. Ibunya lah tulang punggung keluarga. Sementara kakak perempuan Raju depresi gara-gara telat nikah. Cuma Raju lah satu-satunya harapan buat bantu ekonomi keluarga mereka. Tapi karena kelaparan, Farhan dan Ranco terpaksa dengerin omelan ibunya Raju sambil makan roti yang ternyata... Yikes, pantas ada asam-asamnya. Ternyata alat masaknya juga buat garuk bulu ketek bapaknya toh. Mereka pun auto enek nggak jadi makan dah. Ketiga mahasiswa Kismin ini akhirnya nyari cara buat bisa makan sesuap nasi. Sampai-sampai mereka nemuin kondangan dan berakhir menyusup ke dalam dong. Ranco pun pede, cuma berbekal kupluk kondangan, amplop kosong dan akting berkelas, mereka pun jadi bisa makan sepuasnya gratis. यार जो भी ये दो प्लेट लिया ये छोड़ दे हाँ और म्यूजिक चेंज कर यार कुछ गजल लगा हाँ? Di tengah acara mukbang, tiba-tiba aja si Ranco yang kebiasaan ngurus hidup orang malah salfok ke seorang pasangan yang lagi ribut nggak jauh dari meja mereka. Nggak lama si mas pacar malah ninggalin ceweknya sendirian tanpa pamit. Melihat itu, Ranco nyamperin si cewek yang ternyata glowing nan seksoy banget guys, bernama Pia. Tanpa malu, Ranco nyuruh Mbak Pia buat mutusin mas pacar yang menurutnya cuma sebuah daftar harga berjalan. Sebelum Mbak Pia bisa berkata-kata, Ranco ngebuktiin kalau omongannya bener. Berbekal semangkok sambal hejo, Ranco dengan sengaja numpahin itu ke sepatu kulitnya mas pacar. Dan sesuai tebakan, dengan sendirinya mas pacar ngamuk sambil nyebutin harga sepatu mehongnya yang bikin Mbak Pia malu sendiri. Karena gedek banget sama kelakuan Ranco, Mbak Pia pun pergi menemui ayahnya untuk nanyain siapa tamu kurang ajar ini. Tapi ternyata sosok ayahnya Mbak Pia ini adalah si Pak Virus. Virus pun langsung mengenali tiga bocah idiot itu dan bikin Raju ketakutan akan nasibnya. फरहान, राजू, आप दोनों से कल मैं ऑफिस में मिलना। Singkatnya, Raju mulai khawatir karena berkali-kali Virus nandain dia sebagai pembuat onar kayak si Ranco. Raju pun bertekad untuk menjauhi dua teman idiotnya itu dan pindah ke kamarnya Catur. Catur ini sering dipanggil teman-temannya dengan sebutan silencer alias peredam. Ya gimana nggak bikin orang meredam? Orang selama Catur belajar, dia selalu minum vitamin yang terbuat dari pete untuk menajamkan ingatannya. Karena vitamin itu, dia jadi sering kentut-kentut yang baunya bisa bikin gajah mabok guys. Prinsip Catur adalah kalau dia nggak bisa ningkatin nilainya, maka seenggaknya dia bisa bikin nilai teman-temannya turun. Karena itulah Catur selalu keluar malam untuk membagikan majalah dewasa ala perindapan ke semua kamar. Biar semuanya buyar fokusnya. Ranco yang melihat kecurangan itu jadi kepikiran membalasnya buat ngerjain si Catur di hari pidatonya di depan para dewan kampus. Ranco dan Farhan pun sepakat mengganti isi dari pidatonya menjadi acak kadul. Hari pidato pun tiba, dan dengan kemampuan hafalannya yang super, Catur dengan pede nyebutin kalau Pak Virus terus menciptakan cabul demi cabul di universitas penuh cabul dong. Karena dalam bahasa India, keajaiban sama cabul itu penyebutannya mirip-mirip guys. Jadinya Ranco ubah semua kata keajaiban berubah jadi kata nggak senonoh yang bikin Pak Virus dan dosen lain ngamuk guys. Dan ini sekaligus nunjukin Raju kalau dia ngambil jalan yang salah buat temenan sama Catur. Tuh lihat akibatnya kalau cara belajar cuma menghafal. Harusnya pahami ilmunya lah biar nggak gampang sesat. Ketika malam, Catur yang udah tahu kalau pelaku dari pidato mesumnya itu adalah Ranco dan Farhan akhirnya pergi nemuin mereka di atap gedung. Disitulah dengan penuh emosi, Catur bertaruh 10 tahun yang akan datang dia bakal menunjukkan kesuksesannya. Catur menulis kata Sept 5 sebagai pengingat hari balas dendamnya. Sekaligus ngebuktiin mana metode belajar yang lebih bikin sukses, Catur dengan cara menghafalnya atau Ranco dengan cara memahami ilmu dan diri sendiri.
Keesokan harinya, Pia baru aja dibeliin jam tangan mehong sama mas pacar. Tapi tiba-tiba aja dia lihat Ranco yang lagi jalan sama Milimeter sambil bawa sesuatu. Pia mendatangi Ranco setelah dengar kabar kalau dialah pelaku dari pidato mesum yang ditujuin ke ayahnya. Ranco pun dengan jujur bilang kalau dia nggak berniat jahat apa-apa ke bapaknya. Gak lama Ranco juga lihat pacar Pia yang dia katain sebagai keledai gila harta dan kekuasaan. Ranco yakin banget kalau mas pacar nggak cinta sama sekali sama Pia. Untuk ngebuktiin itu, Ranco ngambil jam tangan barunya Pia dan nyembunyiin itu. Ranco pun memanggil mas pacar dan bilang kalau Pia nggak sengaja ngilangin jam tangan pemberian dia, guys. Mas pacar pun langsung ngamuk dan mulai ngata-ngatain Pia yang langsung sakit hati. Dia pun langsung ngembaliin jam tangan itu ke mas pacar sambil nyuruh si keledai buat nyari tangan baru aja untuk dipakein jam tangan mehongnya itu. Mas mantan pacar pun cuma bisa terbagong-bagong karena baru sadar kalau Pia cuma ngetes dia aja, guys. Ranco pun bangga sama Pia yang udah berani ngatain mas mantan sebagai keledai juga. Tapi tiba-tiba Ranco dapet telepon yang bikin dia khawatir, guys. Ranco meminta pertolongan Pia yang anak kedokteran untuk membantunya. Awalnya Pia ogah-ogahan, tapi untungnya Ranco yang paham sama sumpah dokter pun langsung ngungkit-ngungkit itu. Akhirnya dia mau juga dan berakhir mereka berdua goncengan untuk pergi ke suatu tempat. Dan ternyata tempat yang mereka tuju adalah rumah Raju. Karena bapaknya dalam kondisi gawat, guys. Udah kejang-kejang begini karena takut nunggu ambulan nanti seabad nunggunya, jadinya mereka begini dong. Ayah Raju pun dapat perawatan saat itu juga. Tapi pas Raju sampai ke rumah sakit, dia auto ngamuk karena Ranco ngebawa ayahnya kayak lagi bawa paket Shopee. Di tengah-tengah ngomelin Ranco, tiba-tiba lewat seorang dokter yang ngomong ke Pia. Dia bilang, untung kamu bawa dia pakai skuter, telat semenit aja si bapak nggak bisa diselamatin. Mendengar pembicaraan itu, Raju pun jadi sedih dan merasa bersalah. Raju meminta maaf kepada Ranco karena di situ dia baru menyadari betapa baik dan pedulinya temannya itu kepada dia. Di sisi lain, Pia untuk pertama kalinya sadar akan kelembutan hatinya Ranco dan amarah yang dia pendam langsung hilang seketika. Besoknya Pia ngebangunin 3 idiot itu yang pada molor di rumah sakit padahal setengah jam lagi ujian mereka dimulai. Dengan triceng pakai motor Pia, mereka pun terlambat datang ujian dan gak punya banyak waktu ngerjain soal-soal yang ada segambreng. Dan singkat waktu, hari pengumuman hasil ujian pun tiba. Raju dan Farhan berada di peringkat 2 terbawah. Tapi anehnya si bocil Ranco malah dapat peringkat teratas di angkatan dong. Padahal dia kan gak belajar samsak tadi malam. लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे. Membuat si catur yang peringkat 2 auto gondok tuh protes-protes ke guru. Satu angkatan pun foto bersama di mana mereka harus duduk sesuai urutan ranking. Yang otomatis si Ranco harus duduk di samping Pak Kumis dong, guys. Sementara 2 bestinya yang ranking paling bawah harus duduk paling pojok kiri. Ranco pun lagi-lagi nyeletuk ke Pak Kumis yang lagi dongkol. Dia protes nggak suka sistem ranking yang bisa bikin murid insecure. Karena kalau nilainya jelek sama aja mempertontonkan kekurangan mereka kan. Tapi tiba-tiba pembicaraan mereka berubah jadi taruhan, guys. Virus yakin kalau kedua temannya Ranco itu meskipun nanti lulus nggak bakal bisa dapat kerja dah. Virus pun janji akan memotong habis kumisnya kalau ada perusahaan yang mau nerima Raju dan Farhan. Dengan senang hati, Ranco yang yakin kalau teman-temannya itu bakalan dapat kerja memegang janji Pak Kumis. Happy sir. Raju, Farhan, dan Catur di masa sekarang akhirnya sampai ke rumah mewahnya Ranco. Tapi suasana berubah mencekam karena ternyata keluarga Ranco lagi berduka, guys. Ayah Ranco meninggal dan mereka bertiga pada akhirnya bisa ketemu sama sobat lama mereka, guys. Farhan pun menepuk pundak Ranco dan akhirnya... Rancho. Yes? Sorry. Loh, kok bukan Ranco yang kita kenal, guys? Keanehan ini terus berlanjut sampai Farhan ngeliat di dinding rumah itu yang isinya piagam dan foto-foto. Di deretan itu ada sebuah foto angkatan mereka. Tapi lihat deh, guys, yang di sebelah Pak Virus bukan Ranconya mereka. Mereka bertiga pun akhirnya bertekad untuk nyari tahu keberadaan Ranco. Mereka bertanya pada Ranco palsu kemana perginya Ranco asli. Tapi si Rancot malah ngamuk sampai ngeluarin bedil dong, guys. Catur pun auto ngompol dan
kabur, sementara dua idiot masih tenang-tenang aja. Sebelum kena dor, duo ini tatap-tatapan sampai akhirnya पापा को उठा dengan gesit mereka bawa kabur abu bapaknya Ranco dan lari ke kamar mandi. Ranco KW sampai ketar-ketir karena duo idiot ini ngancem bakal nyelupin abu bapake ke kloset guys. Akhirnya Ranco palsu pun nyerah dan nge-spill semua cerita asli dan keberadaan Ranco. Sebenarnya Ranco KW ini ya bener Ranco yang asli sesuai akta kelahirannya guys. Justru orang yang duo idiot ini cari nama aslinya bukan Ranco, melainkan bernama Cote. Anak dari tukang kebun keluarganya Ranco. Dia yang dari dulu punya rasa keingintahuan tinggi sering nyelinap masuk ke sekolahnya Ranco untuk belajar. Bahkan si Ranco sendiri sering minta dikerjain tugas-tugasnya sama Cote yang lebih jenius daripada dia. Dia pun juga kesusahan masuk kampus terbaik, tapi demi gengsi keluarga Sultan, akhirnya dia memalsukan data anak tukang kebunnya itu biar dia dikenalnya sebagai Ranco. Semua demi mendapatkan ijazah dengan nama Ranco dari kampus terbaik itu. Padahal mah dia di-carry sama Cote. Si Cote mah mau-mau aja, toh dia itu kismin tapi kemauan belajarnya tinggi. Bahkan sampai-sampai setelah lulus, Cote pun rela berjanji nggak bakal nemuin siapapun dari kampusnya demi nyembunyiin identitas asli Ranco. Tapi Cote bilang akan ada dua orang idiot yang mencarinya dan karena itu Ranco udah nyiapin alamat di mana Cote berada. Setelah dapat alamat itu, dua idiot pun pergi dari sana dan balikin Gucci abu bapaknya Ranco Ori. Tapi pas dibuka, barulah Ranco sadar kalau dua idiot itu dari awal salah ambil Gucci-nya guys, karena yang asli ada badaknya. Yah, jadi dari tadi si Ranco dibodoh-bodohin sama dua idiot itu. Ternyata dia lebih idiot. Pantas aja kuliahnya dijokiin. Ya. Farhan pun jadi flashback masa sebelum ujian mereka dulu. Mendekati hari ujian semester akhir, lagi asik abok-abokan di sebuah tangga dan ngebahas tentang ketakutan Farhan dan Raju. Itu yang nyebabin dua bocah bagong ini selalu dapat nilai jelek mulu karena mereka dipaksa belajar sesuatu yang bukan di bidang mereka. Sehabis ditampar kenyataan, Farhan gak mau kalah balik membalas Ranco yang udah lama memendam rasa sama si Pia tapi gak berani juga nyatain cintanya ke Mbak Cantik. Farhan pun jadi nantangin Ranco buat ngungkapin perasaannya dan sebagai gantinya Farhan bakal jujur ke bapaknya soal impiannya menjadi fotografer. Raju juga ditampar kenyataan sama Ranco yang bilang kalau doa tanpa usaha itu artinya sama aja dia bohong ke Tuhan. Apalagi Raju juga percaya sama kekuatan benda sakti, sama aja syirik kan ke Tuhannya. Dia pun juga jadi ikutan janji bakal bakar semua cincin jimatnya kalau Ranco berhasil nemuin Pia sekarang juga. Dengan kekuatan anggur merah, mereka pun akhirnya nekat pergi ke rumah Pak Virus untuk ketemu Pia dong. Farhan jaga di pagar sementara Raju dan Ranco mengendap-endap ke kamarnya Pia. Ranco pun duduk di samping kasur sambil nyatain perasaannya ke Pia dalam kegelapan. Tapi ternyata yang di sebelah Ranco bukan Pia, tapi malah kakak perempuannya dong. Tapi si Pia yang emang kebetulan lagi bobok bareng sama kakaknya jadi ikutan girang dengerin kalimat jujurnya Ranco. Sementara dua idiot yang lagi mabui parah di bawah malah lagi buat onar dengan ngencingin kotak surat punya Virus. Gara-gara dua bocah yang berisik ini, Pak Virus pun jadi bangun dari hibernasinya dan akhirnya Pak Virus jadi kesetanan dan mikirin cara buat bikin tiga idiot ini kapok. Dia memanggil Raju untuk nulis surat pengunduran diri dari kampus yang bikin Raju ketar-ketir. Tapi Pak Virus bisa ngasih pilihan lain kalau Raju mau selamat dari DO asalkan dia nulis surat pernyataan kalau Ranco lah yang menyusup ke rumahnya kemarin biar Ranco yang di DO. Raju dalam posisi terpojokan karena nggak mau ngorbanin bestinya tapi dia juga nggak mau kena DO karena dia satu-satunya harapan keluarga.
Singkat cerita, Raju pun dioperasi dan dirawat di RS karena mengalami lumpuh. Rancho dan Farhan terus berusaha bikin Raju ketawa dan bahagia karena itu satu-satunya cara supaya dia sadar dari komanya, guys. Mereka pun bikin-bikin lelucon, bahkan sampai ngarang-ngarang cerita yang makin lama makin gak masuk akal, guys. Semua orang pun jadi ikutan senang karena akhirnya Raju bisa sadar, guys. Setelah 2 bulan perawatan, sekarang tepat waktunya bagi mereka untuk wawancara kerja dari kampusnya. Si Raju setelah mengalami kejadian itu pun berubah sifatnya dan dia langsung memenuhi janjinya kepada Rancho yang berhasil ngungkapin perasaannya ke Pia. Begitu pula harus dilakukan oleh Farhan yang ditagih-tagih nih janjinya sama mereka. Akhirnya Farhan pun memberanikan diri pulang ke rumah sang bapak yang udah nyiapin hadiah laptop karena hari itu yakin kalau si Farhan bakalan lolos interview kerja. Tapi mereka pun jadi shock banget melihat Farhan ternyata malah pulang gak interview. Dan dia juga malah mohon untuk menjalankan mimpinya menjadi fotografer. Farhan bilang lebih baik dia menyalahkan keputusannya sendiri daripada harus menyalahkan bapaknya seumur hidupnya karena stres kerja yang bukan di bidangnya. Sang bapak pun terdiam dan langsung pergi mengacuhkannya yang ternyata... तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो Siapa sih yang menaruh bawang di sini? Sementara si Raju yang pergi wawancara secara terang-terangan malah bilang nilainya buruk dan dia pernah ngencingin rumah profesornya. Tapi itu adalah fakta dan dia nggak mau berbohong atau melebih-lebihkan cerita di depan tim perekrutan. Dan dia pun jadinya ditolak karena dia terlalu jujur. Perusahaan butuh orang yang jago diplomasi sehingga bisa meyakinkan kliennya. Dia bisa aja diterima kalau dia mau mengubah sifatnya itu. Tapi si Raju yang punya sifat baru itu setelah koma 2 bulan menolak karena punya sifat seperti itu mahal, harus koma 2 bulan dulu. Pas Raju berbalik badan untuk pergi, ketua tim perekrut malah memanggilnya lagi. Dan mereka sepakat untuk menerima Raju dan mendiskusikan gaji yang akan dia dapat. Mereka menerima Raju karena setelah 25 tahun merekrut, baru kali ini ada orang yang teguh pendirian dan gak nurut iya-iya aja. Di hari pertaruhan itu juga, Virus mendadak kesetanan karena melihat kumis manisnya sudah jadi botak. Karena sesuai taruhannya dengan Rancho, kalau kedua idiot bestinya dapat kerja, potong kumis kan. Sementara balik lagi ke masa sekarang, duo idiot malah nekat bawa kabur Pia di tengah acara nikahannya dengan mas keledai. Mereka bakal bawa Pia bertemu Rancho alias Cote yang selama ini dia cintai. Pia pun emang masih memendam perasaan itu, tapi karena Rancho menghilang tanpa kabar setelah lulus, jadinya daripada nggak ada kejelasan, dia pun terima-terima aja kalau dia dijodohin. Farhan dan Raju nekat melakukan ini semua demi Rancho karena berkat dia mereka sekarang bahagia dengan kerjaannya. Mereka nggak mau bestinya itu ditinggal nikah Pia, wanita idamannya. Mereka jadi keinget pernah nyaris dikeluarin dari kampus saat ujian akhir, tapi malam itu keajaiban terjadi. 3 idiot pernah mencuri soal ujian karena Pak Virus setelah kumisnya botak mau balas dendam ke Raju. Dia buatin soal khusus untuk Raju yang disusah-susahin biar Raju nggak lulus dan nggak jadi kerja. Tapi Pia ngecepuin ke Rancho kecurangan bapaknya itu. Mereka pun diam-diam ingin menukar soal ujiannya itu dengan yang asli, tapi kegap dan Pak Virus pun mengusir mereka malam itu juga. 3 idiot yang udah disuruh minggat sama Virus pun harus pergi dari kampus. Di tengah banjir yang mereka lalui, mereka melihat Mona, kakak dari Pia yang udah mau lahiran. Tapi Mona dan bapaknya kejebak banjir juga sehingga Mona sulit dapat pertolongan. 3 idiot pun langsung membawa Mona masuk ke dalam ruang olahraga kampus mereka. Dengan instruksi Pia lewat webcam, mereka pun melakukan persalinan from home. Tapi tiba-tiba aja listrik mati, guys. Tapi untung ya dengan alat dari tugas akhirnya Rancho, dia pun ngebuat inverter yang bisa ngebangkitin listrik di ruangan itu. Dan berkat kejeniusan Rancho juga dalam membuat alat medis secara dadakan dengan bahan ala kadarnya, akhirnya Mona bisa melahirkan. Mereka semua pun jadi terharu karena bayinya udah lahir, guys. Tapi si bayi belum nangis dan gak ada respon sama sekali yang bikin mereka khawatir, takutnya gugur. Raju terus menguatkan Mona dengan bilang all is well berkali-kali.
Karena kalimat itu tiba-tiba bayinya nendang dong guys. Mereka pun jadi bareng-bareng meneriakkan all is well sampai si bayi bisa nangis. Jadi kalimat all is well itu adalah kalimat yang sering Rancho bilang ke Raju dan Farhan setiap kali mereka stres nugas dan ujian. Dengan mantra itu bikin hati tenang karena semua akan baik-baik saja dan berlalu. Semua orang pun ikutan nangis bahagia tak terkecuali si kakek virus. Tapi suasana bahagia itu nggak berlangsung lama karena Rancho kan udah mau di DO. Melihat si Rancho sudah menyelamatkan cucu dan anaknya, virus mengejarnya dan mulai memaki mahasiswanya yang kurang ajar itu. Tapi tiba-tiba singkat cerita, di hari kelulusan, Pak Virus yang udah damai sama Rancho tiba-tiba aja mau tuh foto mesra sama Rancho. Tapi siapa yang ngira hari itu adalah hari terakhir mereka semua melihat Rancho tanda kutip yang baru-baru ini mereka ketahui bernama Cote. कि टच में रहेंगे, साल में एक बार जरूर मिलेंगे। किसे पता था कि हम रैंचो को आखिरी बार देख रहे थे। Perjalanan mencari Rancho KW alias Cote pun belum selesai. Mereka akhirnya sampai di alamat tempat Rancho mereka berada dan di sana isinya penuh dengan inovasi penemuan seperti lagi di masa depan. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan cowok yang anehnya tahu banyak tentang mereka semua dong. Dan ternyata cowok itu adalah si Milimeter babu kampus yang sekarang udah naik pangkat jadi sentimeter guys. Gak pakai lama Pia naik skuter buat nemuin si Rancho yang sok misterius selama bertahun-tahun ini. Dan pas Pia udah mendekat, tiba-tiba rasa kangen udah terbayarkan setelah melihat langsung si idiot itu guys. Muncullah Catur yang dengan songongnya nyuruh Rancho tanda tangan deklarasi kekalahannya. Karena menurutnya Catur lebih sukses daripada Rancho yang cuma jadi guru anak-anak SD nggak jelas. Dan dengan sombongnya katanya perusahaan Catur bakal diinvestasiin jutaan dolar sama ilmuwan yang memiliki 400 hak paten. Bahkan nih ilmuwan sampai mau direkrut Jepang bernama Punsuk Wangdu. Rancho pun ngeluarin pulpen astronotnya dan menandatangani deklarasi itu, tapi sama si Catur bolpennya malah dirampas dong. Karena menurutnya lagi pulpen Pak Virus cuma buat pemenang, gak kayak si Rancho yang pecundang. Rancho mah tetap santai wae walaupun udah diejek-ejek. Tapi pas setelah itu Pia nanya siapa sih nama asli Rancho. Dan pas disebut auto bikin mereka semua melongo. Karena ternyata nama aslinya Punsuk Wangdu dong. Si ilmuwan yang menggemparkan dunia itu. Wangdu pun iseng nelpon Catur dan bilang kalau kerjasama antara mereka gak bisa dilanjutin. Catur pun udah ketar-ketir setengah mati karena bisa-bisa perusahaannya bangkrut kalau nggak dapat dana dari Wangdu. Tapi Wangdu malah bilang, gimana mau tanda tangan kontrak pak? Kalau pulpen gue ae lu colong nyet. Yang membuat Catur pun auto jadi malu sejadi-jadinya karena kalah telak dari pesaingnya di kampus itu. Hingga akhirnya tiga idiot pun berhasil disatukan lagi. Dan all is well guys, all is well. Itulah dia cerita dari film Three Idiots. Gimana guys? Ending yang cukup membegokan sekali bukan? Film ini banyak banget pesan moralnya. Kalian bisa sebut satu nggak? Coba tulis di komen. Dan emang ya omongannya Pak Einstein dari zaman dulu ini bener banget. Semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, dia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya kalau dia itu idiot. Nah coba kamu renungkan, sadarlah jangan sampai terjebak di tempat yang gak sesuai kemampuanmu. Daripada nanti filmnya malah nambah kan dari 3 Idiots, malah jadi 4 Idiots, 5 Idiots, 1 million Idiots. Jangan sampai lah ya, kasihan capek sutradaranya. Pokoknya mah all is well. Oke, cukup sekian dulu video gua hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung.
Nah, kalau kalian suka video ini, di-share yuk sebanyak-banyaknya ke keluarga, teman, terutama ke grup WA sekolah nih. Dan ayo, viewersku yang paling pecah dan gak ada obat ini, kalian pasti bisa tembusin 7.000 likes dan 1.000 komen. Bisa yuk, bisa like video ini, subscribe juga, dan nyalain lonceng notifikasi ya, biar kalian gak ketinggalan video dari Amekin. Kalau kamu punya rekomendasi cerita atau film yang mau aku bawain selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komen. Kalau komen kalian belum dibalas, kalian bisa DM IG aku di @alebhawiko, karena semua chat di sana pasti dibalas. Cobain aja sendiri. Oke, thank you for watching. Jangan lupa jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.